Dipersembahkan oleh Kita langsung ke Bang Zain Assegaf alias Habib Kribo. Kami ingin tahu Habib Kribo, alasan Anda sepertinya narasi yang dibangun di media sosial juga membela pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang, Habib Kribo. Ya, terima kasih. Saya bukan membela sesuatu yang salah ya. Saya hanya ingin menyampaikan suatu kebenaran yang saya pahami. Lah dari kasus Al Zaitun ini saya pikir saya lihat sudah sangat menyimpang dari apa yang diharapkan di awal itu di masyarakat. Al Zaitun itu katanya ingin mendirikan negara dalam negara atau an-Pancasilais atau melahirkan radikalisme. Saya dukung itu. Saya memang dari dulu gerakan saya itu melawan radikalisme. Tapi saya lihat kemarin ini kok yang dipermasalahkan berita di luar penista agama. Lucu yang dibahas. Yang dibahas tentang lagi apa? Ya fikih lah, hukum ibadah. Itu kan furu'iyah. Itu debatable. Islam ini terpecah dari 72 golongan. Masing-masing berbeda cara ibadahnya. Lah kenapa sekarang kok Al Zaitun yang dipermasalahan itu? Katanya sholatnya, softnya. Udahlah, itu kan masing-masing. Kalau kita mau lihat di Mekah juga sholat campur perempuan. Masalahnya begini, tidak bisa ditanggapin dengan hukum. Ajak dialog. Kan di Al-Quran udah dikasih tahu tuh di surat An-Nahl 125. Ajakan dengan cara hikmah, jangan berdebatlah dengan yang baik. Nggak usahlah kita mau melampaui Tuhan, mengatakan mereka itu sesat. Padahal di ayat itu sudah dikasih tahu. Hanya Tuhan yang tahu siapa yang tersesat. Dan siapa yang mendapat petunjuk. Lah itulah. Lah itu saya lihat lagi apa? Lari lagi masalahnya isu sertifikat kayak rekening banyak. Apa terus? Ini apa lagi? Itu saya lihat lagi usaha kapalnya ditutup. Usaha kayunya ditutup, katanya nggak ada izin. Lah, ini mau dibawa kemana nih masalah ini? Kalau kita mau cari kesalahan, setiap orang tuh punya salah. Nggak usah Al Zaitun. Fokuskan aja lah. Hal-hal apa sih? Apalagi Al Zaitun kan suatu gerakan yayasan untuk umat. Bukan profit, bukan konglomerat. Andaikan itu ada pemilikan PG atas nama PG, sertifikat, banyak. Ya saya pikir semua yayasan begitu. Sekarang banyak menggunakan nama pribadi. Tapi kita lihat, bergerak apa enggak ini yayasan ini? Mengajak kebaikan apa enggak? Itu aja. Jadi marilah kita tuh berpikir yang enak lah. Jangan kita memaksakan satu keyakinan. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Kita tidak bisa dapat mengklaim pendapat saya mutlak untuk semua. Apalagi hal ritual. Kapan selesai negeri ini ribut isu agama? Maksud Anda adalah pihak kepolisian, pemerintah cari-cari kesalahan Panji begitu? Saya pikir lah sudah menyimpang kok. Kalau cuma perbedaan ritual apa harus dibawa ke polisi? Kasih aja penjelasan. Kasih penjelasan, nggak bisa kita menuduh itu orang kafir, nggak bisa. Maaf aja lah, NU dan Muhammadiyah aja udah beda jauh. Ritual NU itu banyak di Muhammadiyah atau di Wahabi dibilang musyrik ke kuburan. Kok bisa damai? Lah kita harus membuka peluang. Perbedaan itu akan terjadi selama masih belum ada yang memiliki otoritas langit, yang di sini Nabi, itu perbedaan terjadi. Dan kita nggak perlu merasa saya paling benar. Lah ini terus kalau digelorakan terus, negeri ini pecah. Sekarang sesama Islam aja sudah saling penista agama. Ada yang mau demo dengan cara kekerasan. Saya membela sedikit, dibilang mau dibunuh. Saya kafir. Ini sudah terjadi. Besok yang saya khawatirin apa? Akumulasinya apa? Terjadi kepada minoritas. Bisa saja dituduh sesat kafir. Contoh lah kita lihat negara Arab. Isu madhab, Sunni dan Syiah, ini persepsi manusia yang relatif. Agama ini semua relatif yang ada kita yakini saat ini. Karena kita bukan pemilik kebenaran mutlak. Isu relatif aja bisa saling bunuh. Gara-gara isu madhab, sunnah dan Syiah. Bukan mustahil akan dibawa kemari. Ini saya lihat kok saya khawatir ada gerakan-gerakan yang ingin merusak. Mungkin kita nggak tahu secara langsung kita dimanfaatkan. Banyak loh negara luar tuh nggak suka Indonesia maju. Maaf. Isu ISIS itu juga yang buat Amerika. Saya juga khawatir ada kekacauan di Indonesia tentang isu agama. Ini pepesan kosong. Ini ada yang mainin. Bahaya loh. Ini terus terakumulasi. Oke, ini bahaya. Artinya kasus hukum yang saat ini sedang menjerat Panji Gumilang gitu ya, dugaan kasus penistaan agama tidak tepat menurut Anda? Saya tidak menolak kasus penistaan agama dibawa ke hukum. Itu nggak boleh ranah keimanan dihukum. Tidak setuju juga Bapak Panji akan misalnya kalau tentang penista agama dia dihukum, saya tidak setuju. Karena tidak pernah dicontohkan Nabi. Nabi itu menghukumi hukum itu kalau menyangkut dosa universal, menyangkut maslahat dengan orang lain. Nabi dalam Piagam Madinah itu melindungi semua aliran agama. Nabi tidak memaksa dalam hal keimanan, tapi dalam hal hukum universal, ada orang mencuri,
atau siapapun itu Nabi bertindak. Tapi untuk keimanan nggak ada di baku hukum. Al-Quran jelas kok, ajarkan dengan hikmah, berdapatlah dengan baik. Jangan Anda menuduh orang sesat. Habib Yang tahu Kribo. siapa yang sesat itu hanya Tuhan. Tapi tahukah Habib Kribo bahwa alur proses hukum di kepolisian, penyidik Baris Krim Polri tidak bekerja sendiri. Ia menggunakan berlandaskan dari fatwa Majelis Ulama Indonesia sehingga bisa mendalami dugaan penistaan agama Habib Kribo. Kan ada ukurannya penistaan Fatwa agama. Majelis Ulama Indonesia itu nggak mutlak. Nggak ada yang mutlak. Sudah banyak yang kena Habib Kribo. Gara-gara penistaan agama sudah banyak yang Justru kena. saya dari pertama menolak ada hukum penista agama harus dihapus. Kalau enggak negeri ini apa? Gonjang-ganjing isu agama. Saya sekarang dilaporin polisi di Makassar. Saya katanya dibilang apa? Penista agama. Maaf, saya jelek-jelek ini juga Habib. Enggak, saya akan jual agamanya Rasulullah. Tapi orang yang melihat pandangannya lemah, saya dituduh penista agama. Dilaporkan saya di Sulawesi. Saya yakin kalau Nabi Muhammad ini hari ada pasti dituduh penista agama. Kenapa? Banyak kita ini pemahaman kita yang masih salah. Kita merasa paling benar. Kan tadi sudah saya jelaskan, Islam terpecah banyak aliran. Siapa yang bisa mengklaim paling sempurna? Enggak ada. Itu hanya Tuhan. Nah, kalau masalah ibadah ritual, tidak mengancam orang lain. Kalau andaikan dia sembahyang, habis sembahyang bunuh orang, ini boleh kita usut. Kalau dia habis sembahyang nonjok orang, ini boleh kita lawan. Kalau cuma dia sendiri di tempat, biarin, kita jelasin aja. Oh, dia nggak mau. Dia nggak mau, ya kita jelasin lagi, nggak usah dipaksa. Nggak usah dilabelin penista agama kafir. Beragamalah yang enak, jangan berubah dari merubah diri jadi Tuhan, itu aja. Oke, saya mau ke Bang Taufik kalau begitu. Jangan melabeli diri, Bang, dan bahkan kasus hukum pun yang saat ini sedang berlangsung yang Anda minta kepada pemerintah tidak tepat menurut Habib Zaid. Ya, saya sepakat dengan Habib Kribo. Mengapa? Karena nggak jelas arah dari penegakan hukum yang sedang di apa istilahnya seperti kayak panggung sandiwara ya, baik di Mabes Polri maupun di Majelis Ulama Indonesia. Pasal yang disangkakan tidak tepat? Karena begini, sejak kapan Mabes Polri itu terlalu serius mengurusi kaitannya dengan penista agama? Setahu saya, ya, ini kan 1 Muharram yang lalu, kemudian rame-rame Panji Gumilang. Ini bukan karakter asli Panji Gumilang. Bukan karakter asli, bahkan mengundang Habib Kribo ya, mengundang Mbak Monik, mengundang Bang Ilham. Itu mungkin baru pertama kali. Sebelumnya kan yang diundang itu adalah prajurit-prajurit NI KW9 yang ada di teritorial, yang ada di DKI dan sebagainya, ada acara ditelusuri. Menurut Anda apa maksud Panji Gumilang ini? Artinya sekarang begini, sebetulnya isu NII itu udah selesai tahun 2012. Mestinya saat itu kalau memang kepolisian itu serius, ditindak saat itu. Namun ada kerja besar dari Mabes Polri ya. Tahun 2012 boleh dibilang seluruh rekrutmen pembaiatan cara-cara dengan simbol NII itu selesai. Artinya sudah tidak ada lagi, jadi kita nggak perlu lagi bicarakan Al-Zaitun dalam konteks NII kalau bicara sekarang. Tapi kalau memang mau ditarik ini sebagai upaya penegakan hukum, buka dong. Contoh misalnya Panji Gumilang di sini diduga menggelapkan dana mahasiswa UT asal Al-Zaitun. Ada MUU antara UT dengan Al-Zaitun, di mana para mahasiswa, ada sekitar ribuan mahasiswa UT yang dari teritorial atau dari fungsional Al-Zaitun, itu mereka kuliah di universitas terbuka. Namun uang kuliahnya banyak yang tidak disetorkan, hampir 5 miliar. Itu hasil penyelidikan dari Baris Krim Polri loh. Saat itu Pak Ito Sumardi. Ini kan jelas tindak pidana. Pak Taufik, kalau sekarang memang secara paralel Bapak kasus yang berjalan, bukan hanya penistaan agama tapi ada indikasi TPPU, penyalahgunaan zakat, infak, sedekah. Tapi yang penistaan agama ini, kalau versi Habib Kribo kan tidak ada yang menyimpang sama sekali Pak Taufik Hidayat. Kalaupun misalnya kita masuk kepada penistaan agama, itu hanya pintu masuknya saja. Tapi hakikatnya adalah di dalam penistaan agama itu ada delik pidana. Dalam konteks apa? Dalam penistaan delik agamanya. pidana umum saya begini. Mereka-mereka yang berhukum selain hukum Allah adalah kafir. Takfiri kan? Nah,
ini adalah pintu masuk mereka untuk menghalalkan harta di luar kelompok mereka. Artinya, ini nanti mungkin ada yang cerita bagaimana dulu di teritorial, ya, itu orang tuanya saja ditipu. Ya, pembantu rumah tangga baru 2-3 hari kerja mencuri. Itu bukan karena kemauan dia, tapi karena ada doktrin yang sesat. Ini yang harusnya yang digali oleh MUI, oleh kepolisian, bahwasanya ada doktrin-doktrin agama yang bisa digunakan untuk durhaka kepada orang tua. Ada doktrin-doktrin agama yang bisa digunakan untuk melawan pemerintah, untuk mencuri, ya, untuk melakukan tindak perampokan. Ini sebetulnya hal yang simpel ini. Hal yang ya kalau ini kan jelas nih ya, jelas dalam temuan PPATK itu kan 2012 zaman Pak Yunus Hussein. Kita sudah laporkan. Nah, kok nggak ada tindakan? Ya, terutama misalnya ketika acara telusur tahun 2009-2010 itu jelas diputar proses perpindahan kewarganegaraan, proses doktrin, ya, orang didoktrin anti Pancasila, orang didoktrin anti NKRI, orang dibaiat, orang ada proses perpindahan kewarganegaraan, diangkat menjadi warga negara baru. Ini kan proses makar, videonya ada, orang pelakunya ada. Ini kalau ada orang misalnya melakukan tindakan kriminal di media sosial, dicari dong orangnya. Ini tidak di media mainstream, sekelas TV One, sekelas Metro TV, tapi dibiarkan. Ini kan aneh nih. Ya, saya cocok lah. Aneh gitu. Sudah nyala Habib Kribo, sudah nyala. Ya, saya cocok kalau dalam hal yang tadi disebutkan ada nanti menciptakan merugikan orang lain atau menipu orang lain, itu boleh disikapin. Cuma yang saya mau pertanyakan, ini sudah 20 tahun lebih hidup Al-Zaitun. Kok sampai ini hari nggak selesai-selesai? Apa fungsinya? Dan kenapa kok ini hari baru rame? Itu jadi banyak tanda tanya aja. Ini mau dekatin Pilpres lagi. Kan bisa aja orang mau cari apa ya manfaat dari keributan agama. Yang ini. goreng siapa, Bib? Ya, yang punya kepentingan penguasa, rakyat yang jadiin korban. Maaf, Bib, saya ini. Ya, saya Al-Haidar tahun 2003 itu mengadukan Kepala BIN saya. Kepala BIN yang kita laporin. Bapak Hendro Priyono. Kenapa? Karena hasil penelitian kami ya tentang Az-Zaitun itu kan kami bukukan. Lalu saat itu ya, tapi saya menolak dulu tentang Pak Hendro Priyono. Saya ini bergerak di bidang radikalisme. Saya di musim Bapak orang. Siapa yang melindungi saya? Siapa yang mengarahkan saya mendukung? Adalah Pak Hendro. Dan sempat sekali Pak Hendro membuat statement yang apa ya, mungkin nggak nyaman buat dia. Dia mengatakan mengkritisi kaum Arab yang ada di sini ingin membuat gaduh. Jujur aja yang dimotorin oleh Rezik loh. Lah, Pak Hendro berani berkata, moderatornya mana ini? Sebentar Bapak, nanti kita kasih porsi yang masing-masing. Kita dulu, kita pembahasannya ini kan tentang pendidikan. Kita uraikan satu persatu Bapak. Saya jangan dulu. Ini malah buang-buang waktu. Sautan berdua. Saya mau cerita tentang Pak Hendro ini yang tuduhannya itu, bukan saya membela. Jangan di kemana-mana kan bicara itu sesuai dengan konteksnya. Saat itu saya melaporkan, saya Al-Haidar melaporkan Pak Hendro Priyono karena melakukan tindakan pengancaman kepada kami para ilmuwan, para akademisi. Saya terlepas nggak tahu itu ancaman apa. Nah, kalau tidak tahu dengarkan dulu. Maaf BP, maaf BP. Ancamannya dalam bentuk apa? Bayangin BP ya. Hendro Priyono atas nama presiden. Ya, dia apa? pidato di komunitas Al-Zaitun. Ya. Itu ada videonya. Ya, apa ancamannya? Ancamannya untuk siapa? Itu ada orang-orang yang iri hati, orang-orang yang sakit hati yang menerbitkan bukunya buku iblis. Itu mereka-mereka itu yang mengatakan Al-Zaitun ABC itu adalah orang-orang iri hati akan saya hajar. Dan Hendro Priyono saat itu menyatakan buku yang kami terbitkan adalah buku iblis. Apa yang salah di situ? Kalau Pak Ya Hendro membela orang, kok mereka ngancam kok akan saya gebuk. Kalau membela yang benar gimana? Ya nggak bisa. Orang
pengancaman, menggebuk, menghajar. Selama saya masih berkuasa, saya akan hajar. Iya. Ini pidana. Oke, hubungannya dengan Panji Gumilang apa? Artinya dia bicara di forum Panji Gumilang. Dan hebatnya oleh Panji Gumilang, itu video disebarluaskan. Itu untuk Merasa menunjukkan. punya backing. Merasa punya backing. Kalau maaf ya, kalau Pak Muldoko saya pikir nggak ngerti apa-apa, Pak Wiranto juga. Tapi Pak Hendro Priyono jelas-jelas dalam forum mewakili presiden. Lah itu terdaftar apa enggak di Menteri Agama? Ada masalah apa enggak Al-Zaitun? Bukan. Lah enggak, saya mau tanya Gimana sih pada masa tindakan pengancaman ini? kalau sesuatu sudah dikasih izin oleh negara, ada orang mengganggu, salah apa enggak kalau Bukan. disikapin? Kami ini punya kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Kami bikin buku hasil penelitian. Lalu buku itu dibilang buku iblis. Saya mau tanya, itu Al-Zaitun pada saat itu sudah diresmin oleh Depak? Lu nggak ada urusan. Buku, ya, buku yang kami. Bukunya apa, Juli? Bahkan bukan buku Judulnya ini apa, ya. Bang? Bahkan buku yang kami tulis itu saat itu kan juga merujuk hasil daripada penelitian Kementerian Agama. Saat itu Pak Profesor Said Agil Al-Munawar. Soal apa buku itu, Bang? Iya. Soal apa? Membahas Soal apa? mengkritisi tentang Al-Zaitun bahwasanya terbukti ya ada hubungan sumber daya manusia yang ada di Al-Zaitun itu berasal dari teritorial NII. Dana untuk pembangunan Al-Zaitun itu berasal dari hasil ya eksploitasi yang ada di umat di NII. Pembuktiannya itu kita ke Pak Abdul Hoyer, kita tarik ke Berarti perkara semua- hari berarti ini. semua Habib dari ditahan dulu. Habibie, Habib Presiden, Zen. Menteri Kita Agama tahan nggak dulu. masalah. Pak Habib Zen, Mereka karena ngerti. kasusnya terlalu berlarut-larut, Bapak. Ya. Kami ingin tahu Pertemuan. apakah ini ujungnya ada Ganti-ganti, tersangka atau tidak, Itu Pak Taufik. temuan Kementerian Agama loh, resmi. Ya. Baik, Oke, jadi kita penistaan masih agama sebagai membahas pintu masuk mengenai ya, Pak kasus Taufik. yang berlangsung, penistaan agama. Pak Abdul Hoyer. Jadi gini, saya bicara ini berdasarkan pemberitaan. Perkara Akwo itu sudah masuk penyidikan. Hari ini yang bersangkutan masih diperiksa. Betul. Ya, saya tidak meramal, tapi saya punya keyakinan berdasar argumentasi teoritis. Tentunya dengan pendekatan-pendekatan yang saya pahami dan saya pelajari. Seseorang itu dinyatakan sebagai tersangka apabila telah memenuhi 2 alat bukti minimal sebagaimana dimaksudkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 yang menuju kepada pasal 184 KUHP. Nah, itu apa? Ada 3. Saksi, ahli, surat. Keterangan terdakwa, petunjuk nanti di pengadilan. Ahli sudah diperiksa. Banyak ahli dari MUI, dari Muhammadiyah, dari NU, saksi begitu juga. Surat dimaksudkan di sini dokumen-dokumen termasuk sistem dan atau dokumentasi elektronik yang beredar di berbagai media sosial. Tambah lagi bahwa Majelis Ulama Indonesia itu telah menerbitkan fatwa. Fatwa ini diperlukan sebagai salah satu alat bukti surat sebagaimana dimasukkan dalam 184 KUHP. Bukti Jadi, penguat. fatwa itu menjadi bukti surat. Nanti komisi fatwa di MUI itu dimintakan pendapatnya sebagai ahli. Saya paham persis. Ini berlaku terhadap semua kasus, bukan hanya terhadap Panji Gumilang. Lalu apa kaitannya seseorang itu telah dinyatakan diduga memenuhi unsur delik yang disangkakan. Ada 3 delik. Pertama yang paling tinggi itu adalah berita bohong. Pasal 14 ayat 1. Undang-Undang nomor 1 1946 tentang pemberitahuan bohong atau menyiarkan berita bohong. Itu dengan sengaja menerbitkan keonaran. Pasal yang kedua itu pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Junto pasal 45. Itu terkait ujaran kebencian, permusuhan terhadap individu atau kelompok yang berdasarkan suku, sara, suku, ras, dan antar golongan. Itu 6 tahun. Kalau yang tadi pasal 14 ayat 1 itu 10 tahun. Yang ketiga adalah pasal 156A huruf A KUHP. Ini terkait dengan delik penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Itu ancaman hukumannya 5 tahun. Menurut pasal 21 KUHP, sepanjang diancamkan 5 tahun dan dikhawatirkan yang bersangkutan melarikan diri, mengulangi perbuatannya atau menghilangkan merusak barang bukti, dapat diterapkan penahanan. Jadi, ketika semua alat bukti tersedia telah dipenuhi, unsur subjektif on element
objective unrecoverable yang menunjuk kepada mens rea dan actus reus. Ini masih tahu ini. Mens rea itu kesengajaan. Ketiga delik itu disebutkan dengan sengaja. Ketika disebutkan dengan sengaja berarti ada 3 corak gradasi. Bisa dengan maksud, al-okhmah, mengetahui menghendaki perbuatannya, atau dolus eventualis. Dia membuat hendaki perbuatan, tidak menghendaki akibat, juga dipidana. Nah, derajat terendah adalah yang kita kenal dengan dolus eventualis itu selain dolus directus. Jadi walaupun orang berbuat dikehendaki, akibat itu timbul, dia tetap dimintakan pertanggungjawaban pidana. Ya. Sehingga tidak ada alasan saya tidak menghendaki akibat. Saya tidak menginginkan terciptanya suatu penodaan agama. Ketika itu terjadi menimbulkan suatu keonaran, ketika itu terjadi sesuatu hal yang dinyatakan itu adalah suatu perbuatan yang terkait dengan penodaan agama atau berita bohong, dalam susunan pasal yang saya sebutkan tadi, dia dapat dipidana. Oleh karena itu, saya yakin yang bersangkutan pada hari ini selesai diperiksa akan dilakukan gelar perkara yang saya pahami dalam kondisi sekarang ini naik satu tersangka. Berubah bukan Ya. menjadi saksi, Karena tapi dia menjadi sudah tersangka. Karena dia diperiksa sudah saksi, sedangkan alat bukti sudah terpenuhi. Yang saya sebutkan tadi, saksi, Karena ahli, surat sudah ada, fatwa sudah ada. Nah, kalau sudah demikian halnya, syarat objektif terhadap seseorang itu ditangkap dan kemudian ditahan, itu harus ancamannya di atas 5 tahun. Yang sebutkan tadi itu di atas 5 tahun. Haruskah ada tersangka dalam tingkat penyidikan? Penyidikan itu outputnya, hasilnya tersangka berdasarkan pemenuhan unsur yang saya sebutkan tadi. Unsur ini dipenuhi berdasarkan 2 alat bukti sehingga terang perbuatan pidananya dan orang itu layak dinyatakan sebagai tersangka. Ketika demikian halnya berdasarkan ketentuan pasal 21 KUHP dia ditahan. Ini Kita harus tunggu adil, harus bersama Pak equal. Abdul Wahid, karena kabarnya Baris Krim Polri setelah memeriksa berjam-jam Panji Gumilang akan melakukan rilis malam hari akan mengumumkan bagaimana status Panji Gumilang. Tapi pertanyaannya Ya, Pak Abdul apa Wahid, itu jalan? ini jerat pidananya mengarah kemana? Apakah kuat mengerucut Jadi ke pasal begini, dugaan penistaan tadi agama? saya sebutkan- Sesaat lagi ditanggapi. Kita tahan dulu. Kita harus di catatan demokrasi pemirsa.